Berbicara tentang akhlak, akhlak adalah suatu amalan dan suatu tingkah laku yang tidak bisa diubah-ubah dan sudah menjadi kebiasaan seseorang. Menurut istilah, akhlak adalah suatu kepribadian manusia terhadap Allah, diri sendiri, dan makhluk lainnya. Jadi, akhlak itu mengarah pada seluruh perlakuan manusia, baik itu secara lahiriah maupun batiniah, yang mencakup uh, yang mencakup amal ibadah, perkataan, perbuatan, dan lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Pengertian akhlak kepada Allah. Akhlak menurut bahasa yaitu dari bahasa Arab, dari kata khuluk yang berarti tingkah laku, perangai, atau tabiat. Sedangkan menurut istilah adalah akhlak adalah tingkah laku seorang yang didorong oleh suatu keinginan yang mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi akhlak pada Allah dapat diartikan sebagai segala sikap atau perbuatan yang dilakukan tanpa berpikir atau spontan, yang memang seharusnya ada pada diri manusia atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi keluhuran akhlak itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu akhlak yang baik pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu meyakini bahwa segala suatu amalan yang kita kerjakan itu pasti mengandung suatu kekurangan atau ketidaksempurnaan kita dalam mengerjakannya, sehingga kita membutuhkan yaitu uzur darinya, dan segala sesuatu yang berasal darinya itu harus kita syukuri sebagai hambanya. Jadi yang kedua yaitu berakhlak baik pada sesama manusia. Jadi kuncinya itu ada dua, yaitu berakhlak baik, dan yang kedua yaitu tidak mengganggu sesama, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Contoh akhlak pada Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah memelihara diri dari siksaan Allah dengan cara mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilillahi la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Surat Al-Maidah ayat 53. Yang selanjutnya yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ikhlas. Dan ikhlas ini terbagi menjadi 3 unsur. Yang pertama itu niat yang ikhlas, yang kedua beramal dengan sebaik-baiknya, yang ketiga adalah pemanfaatan hasil usaha dengan tepat. Selanjutnya yaitu khauf dan roja. Khauf adalah kegalauan hati, membayangkan sesuatu yang tidak disukai yang akan menimpanya, atau membayangkan sesuatu hilangnya yang disukainya. Menurut Sayyid Sabiq, ada 2 sebab mengapa seorang takut kepada Allah. Yang pertama yaitu karena dia mengenal Allah atau ma'rifatullah. Takut yang seperti ini dinamai dengan khauf al-arifin. Yang kedua yaitu karena dosa-dosanya yang dilakukannya, sehingga dia takut akan azab Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu roja atau berharap, adalah memautkan hati pada sesuatu yang disukai pada masa yang akan datang. Jadi roja atau berharap itu kita harus didahului dengan usaha yang sungguh-sungguh terlebih dahulu gitu. Seorang mukmin itu harus memiliki sikap roja. Jadi ketika ia beribadah atau beramal, dia tuh berharap semua amalan ibadahnya itu diterima di sisi Allah dan akan dibalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Nah, itulah disebut dengan roja. Jadi yang selanjutnya yaitu tawakal dan ikhtiar. Tawakal adalah membebaskan hati dari segala sesuatu ketergantungan kepada selain Allah
dan menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu harus diawali dengan kerja keras dan usaha maksimal. Jika tidak, itu hanyalah omong kosong belaka. Yang selanjutnya yaitu syukur. Syukur itu dibagi menjadi 3, yaitu syukur karena nikmat kita ditambah. Yang kedua, syukur karena selamat dari siksaan. Dan yang ketiga yaitu mendapatkan pahala yang besar. Ada beberapa akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu ada 6 hal. Yang pertama yaitu taat kepada Allah, taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal yang pertama yang harus dilakukan oleh semua mukmin yaitu adalah menaati segala perintahnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita sebagai manusia yang tujuan dari penciptaan kita itu untuk menyembah dan taat kepadanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu tujuan kita hidup di dunia ini, tujuan manusia hidup di dunia ini hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memiliki rasa tanggung jawab atas amanah yang diemban kepadanya. Jadi kedua hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu sebuah amanah dan tanggung jawab. Jadi semua yang kita miliki di dunia ini itu adalah amanah dari Allah atau titipan dari Allah. Dan ketika hari kiamat kelak, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban atas amanah yang kita emban ketika di dunia. Yang ketiga yaitu ridho terhadap ketetapannya. Jadi yang harus dilakukan seorang muslim terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditetapkan kepadanya. Jadi semua ketetapan baik itu baik maupun buruk itu semua dari Allah, dan Allah mengetahui apa yang terbaik buat kita, sedangkan kita tidak mengetahui apa yang terbaik buat kita. Jadi Allah itu lebih mengenali diri kita daripada diri kita sendiri gitu loh. Jadi apapun ketetapan Allah yang Allah berikan kepada kita itu pasti ketetapan yang terbaik buat kita. Yang selanjutnya yaitu senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai manusia biasa, kita tidak akan luput dari kesalahan dan dosa. Karena itu sudah menjadi tabiat kita sebagai manusia, yaitu pasti melakukan kesalahan atau dosa ataupun lupa. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertobat kepada Allah ketika kita melakukan suatu kesalahan, dosa ataupun lupa. Allah memerintahkan kita untuk selalu bertobat, senantiasa bertobat, walaupun kita di kemudian hari mengulangi perbuatan tersebut, namun Allah Subhanahu wa taala terus menyuruh kita untuk senantiasa bertobat kepada. Yang selanjutnya yang kelima yaitu obsesinya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, itu kita senantiasa mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita berbuat kebaikan, amal soleh, kebajikan, itu senantiasa berharap mendapatkan ridho dari Allah. Yang keenam yang terakhir yaitu merealisasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebagai seorang mukmin harus senantiasa merealisasikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah mahdah
atau ghairu mahdah. Karena hakikat seluruh aktivitas kita sehari-hari adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin beraktivitas apapun itu, baik itu bernilai duniawi atau akhirat, ada baiknya kita mengucapkan atau melafazkan basmalah terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan tersebut, sehingga ketika kita menyebutkan atau mengucapkan lafaz tersebut, maka semua pekerjaan kita akan dinilai oleh Allah itu sebagai ibadah kepadanya. Dan selanjutnya yaitu akhlak kepada Rasulullah SAW. Sebagai seorang muslim, kita harus berakhlak pada Rasulullah SAW meskipun beliau sudah wafat dan kita tidak berjumpa dengannya. Namun keimanan kita itu yang membuat kita harus berakhlak baik kepada beliau. Jadi pada dasarnya Rasulullah adalah manusia biasa, namun berbeda pada manusia pada umumnya, karena keterkaitan dengan statusnya yaitu sebagai Rasul yang disandangkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah yang membuat Rasulullah SAW menjadi istimewa atau berbeda daripada manusia yang lainnya. Yang pertama yaitu kewajiban mencintai Rasulullah SAW. Mencintai Rasulullah adalah wajib dan termasuk bagian dari iman. Semua orang Islam mengimani bahwa Rasulullah SAW itu adalah hamba Allah dan utusannya, yaitu dengan menjalankan ajarannya, menaati perintahnya, dan berhukum dengan ketetapannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang selanjutnya yaitu mencintai keluarga Nabi. Rasulullah SAW menggambarkan Ahlul Baitnya sebagai suatu benda yang berat dan berharga, yang sebanding dengan Al-Quran dan benda berharga yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai manusia, sungguhnya aku tinggalkan dua perkara yang besar untuk kalian. Yang pertama yaitu kitabullah, Al-Quran, dan yang kedua yaitu ikhrati, keturunan atau ahlul baitku. Barang siapa yang berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesat selamanya hingga bertemu denganku di telaga Al-Haud." Hadis riwayat Muslim. Yang selanjutnya yaitu taat. Jadi kita sebagai umat Muslim dan sekaligus umat Rasulullah SAW, jika kita memang mengakui, mengimani Rasulullah dan mencintainya, maka hendaklah kita untuk mentaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Selanjutnya yaitu menghidupkan sunnah. Bagi seorang Muslim, sebenarnya mengikuti sunnah itu bukanlah suatu hal pilihan bagi kita, namun adalah kewajiban. Jika kita memang mengakui bahwa kita adalah umat Rasulullah dan kita mencintainya, maka ada baiknya kita menghidupkan sunnah-sunnah beliau, karena kita sebagai umatnya, yang mengaku sebagai umatnya, yang mengaku mencintainya, seharusnya kita ikut menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau,
meskipun tidak kita bisa menghidupkan semuanya, paling tidak beberapa atau satu mungkin. Yang penting yaitu keistiqomahan kita dalam menghidupkan sunnah tersebut. Yang selanjutnya yaitu membaca salawat dan salam. Di antara hak Nabi SAW yang disyariatkan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu agar umatnya mengucapkan salawat dan salam, karena Allah dan para malaikatnya itu bersalawat kepada Nabi SAW. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita agar untuk ikut bersolawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikatnya saja bersolawat. Masa kita yang sebagai manusia, sebagai hamba Allah tidak mau bersolawat kepada Nabi? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat atas Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 56. Dan yang terakhir yaitu berziarah ke makam Nabi SAW. Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang mengunjungiku atau berziarah ke makamku setelah aku mati, maka ia sama saja telah mengunjungiku atau berziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Hadis riwayat Ibnu Qutni.